Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ashari SSTMKes. Saya merupakan dosen tetap program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Diploma 3 Rekam Medis Informasi Kesehatan semester 4 dengan kode mata kuliah RMIK 507 yang berbobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan ini dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan untuk pembelajaran tatap muka, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Nah, untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan ini akan membahas yang pertama, konsep berpikir secara ilmiah, lalu penyusunan pendahuluan penelitian, penyusunan tinjauan pustaka, jenis dan rancangan penelitian, lalu variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyusunan naskah publikasi dan plagiarisme, serta tidak luput juga pada akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan ini diharapkan mahasiswa dapat menyusun proposal karya tulis ilmiah yang akan membantu mereka pada semester 5 dan semester 6 dalam tugas akhir mereka, sehingga mereka sudah mempersiapkan sejak ini. Lalu adapun capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL pada program studi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan ini, yang pertama yaitu CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu berikutnya CPL 2, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan pencegahan plagiarisme. Lalu berikutnya CPL ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu CPMK 1 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data-data terkait manajemen data kesehatan untuk menjamin kesalehan data. Berikutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data-data terkait manajemen data kesehatan untuk menjamin kesahihan data dan mencegah plagiasi karya penelitian. Lalu CPMK 3 mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan kesehatan, khususnya pada rekam medis dan informasi kesehatan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Terdapat 3 komponen metode pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, di sini saya memberikan metode ceramah dengan pemberian materi dan pembelajaran kepada mahasiswa secara langsung tatap muka, lalu memberikan praktikum dengan menggunakan alat analisis data secara dasar yang familiar digunakan seperti Microsoft Excel dan juga SPSS. Tidak luput pula kami menggunakan Mendeley sebagai alat sitasi referensi bacaan yang akan digunakan oleh mahasiswa. Interaksi pada mata kuliah ini merupakan komunikasi 2 arah dengan diskusi, tanya jawab, dan juga kolaborasi dengan mahasiswa. Asesmen yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah asesmen formatif melalui penugasan individu, penilaian sikap mahasiswa selama berinteraksi di kelas, dan juga keterampilan mahasiswa dalam menggunakan alat bantu untuk analisis data dan juga Mendeley. Lalu berikutnya ada asesmen sumatif dengan menggunakan UTS dan juga UAS dengan mengumpulkan naskah proposal karya tulis ilmiah.
Referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini mengambil dari beberapa buku karya dari ahlinya terkait metodologi penelitian khususnya di bidang kesehatan dan juga beberapa artikel jurnal ilmiah berprestasi. Baik, berikutnya ini adalah video pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian kesehatan dengan materi pada pertemuan kelima yakni jenis dan rencana penelitian. Baik teman-teman, kita mulai untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Kita masuk ke sesi pertemuan kelima. Sebelum kita mulai, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harapkan untuk pagi menjelang siang hari ini kondisinya fit semua dan siap untuk pertemuan kelima pada pagi hari ini. Untuk pertemuan kelima pada mata kuliah metodologi penelitian kesehatan, kita akan membahas tentang jenis dan rancangan penelitian. Saya akan bacakan terlebih dahulu berdasarkan rencana pengajaran semesternya. Di sini untuk indikator penilaiannya, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penelitian dalam bidang kesehatan, lalu menjelaskan jenis-jenis penelitian kuantitatif operasional dan menentukan jenis dan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Lalu untuk kriterianya di sini pedoman penskolaran dan bentuk tesnya nanti ada kuis dan juga studi kasus. Jadi kita nanti akan melanjutkan tugas kita yang kemarin untuk penyusunan proposal penelitian. Oke, di sini untuk bentuk pembelajarannya ada ceramah dan latihan serta diskusi. Materi yang akan kita pelajari yaitu jenis-jenis penelitian dan juga penelitian kuantitatif. Jadi untuk pertemuan kelima kali ini kita hanya akan membahas tentang penelitian kuantitatif saja. Lalu untuk absensi saya sudah masukkan ke Kulino, silahkan nanti kalian bisa setelah pembelajaran selesai kalian bisa mengisi absensi di Kulino. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah pada pagi hari ini tentang desain penelitian atau research design, kita akan review terlebih dahulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah, kemarin saya sudah berikan tugas untuk penyusunan proposal. Ya, sudah ya. Lalu untuk penyusunan latar belakang, lalu tujuan penelitian, serta terakhir adalah kerangka teori dan juga kerangka konsep. Mungkin di sini ada yang sudah mengerjakan dan bisa menyebutkan apa sih judul penelitian yang rencananya ingin diambil? Siapa yang tahu? Mbak Denis, oke. Mbak Denis rencananya mengambil judul penelitiannya apa Mbak yang sudah dibuat? Tinjauan penyebab waktu pelayanan pasien rawat jalan. Oke, sebentar pelan-pelan. Tinjauan penyebab lama waktu pelayanan pasien rawat jalan. Jadi di sini fokusnya ke pasien rawat jalan. Oke, di mana Mbak? Rumah sakitnya itu? Rumah sakit Islam Sultan Semarang. Oke, jadi tinjauan penyebab lama waktu pelayanan pasien rawat jalan di bagian apa Mbak? Oke, di bagian poliklinik penyakit dalam. Di sini tujuan penelitian yang ingin dicapai sama Mbak Denis apa saja dari proposal yang sudah dibuat? Tujuan umumnya mendeskripsikan penyebab lama waktu pelayanan pasien rawat jalan poliklinik penyakit dalam Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Untuk tujuan khususnya yang pertama mendeskripsikan lama waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan. Yang kedua mendeskripsikan karakteristik petugas pelayanan pasien rawat jalan. Lalu yang ketiga mendeskripsikan sarana prasarana pelayanan pasien rawat jalan. Yang keempat mendeskripsikan alur pelayanan pasien rawat jalan, petugas pasien rawat jalan. Yang kelima mendeskripsikan mesin RS pelayanan pasien rawat jalan. Oke, berarti untuk variabel yang diambil tadi ada karakteristik dari petugasnya. Oke, karakteristik petugas. Lalu berikutnya yang kedua adalah sarana prasarana yang ada di rumah sakit untuk pasien rawat jalan. Lalu berikutnya oke, alur pelayanan serta SIM RS-nya. Oke. Lalu untuk kerangka teori yang digunakan apa saja, Mbak? Kerangka teorinya siapa yang digunakan? Kerangka teorinya menggunakan modifikasi dari jaringan emosi. Oke.
yang 5M. 5M ada apa saja? Manusia, informan, Oke. pelayanan pacaran, ada usia, yang terakhir masa kerja. Untuk atau uang, dana pengembangan pelayanan, materialnya, sarana prasarana, untuk mesinnya, SIM-RS, dan metodenya alur pelayanan. Oke, alur pelayanan lewat jalan. Jadi sudah dibuat sampai ke kerangka teori dan juga kerangka konsepnya ya Mbak? Ya, baik kalau gitu. Nanti di sini kita untuk bab berikutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Jadi di sini nanti untuk yang bab pertama kita bahas tentang desain penelitiannya. Nah, di sini saya akan bahas tentang pengertian desain penelitian. Apa sih desain penelitian itu? Bisa kalian lihat, desain penelitian mengacu pada strategi keseluruhan yang Anda pilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dengan cara yang saling terkait dan juga logis. Lalu, desain penelitian akan memastikan cara yang efektif dalam mengatasi masalah penelitian. Jadi, desain penelitian yang kalian pilih ini diharapkan dapat menjawab permasalahan atau rumusan masalah penelitian kalian dan juga tujuan penelitian kalian. Ini ada beberapa cara untuk memilih desain penelitian. Yang pertama, kita lihat berapa besarnya kelompok yang akan kita teliti. Jadi kalian lihat berapa kelompok yang akan kalian teliti. Apakah ada 1 kelompok, 2 kelompok, atau lebih. Lalu berikutnya berapa jumlah masing-masing dari kelompok. Apakah setiap kelompok akan diberikan tanda secara random. Jadi secara random atau secara acak. Lalu apakah pengukuran variabelnya ini akan diulang atau tidak. Lalu menggunakan pengumpulan data cross-sectional atau cross-time. Lalu apakah variabel sudah diidentifikasi. Nah, variabel sudah diidentifikasi ketika kemarin kita membuat kerangka konsep. Jadi kerangka konsep kita sudah memilih variabel apa saja yang ingin kita ambil untuk penelitian kita. Oke. Lalu strategi apa yang akan kita pakai untuk mengontrol variabel, membandingkan suatu variabel ataupun kelompok, serta apakah suatu variabel akan dikumpulkan secara singkat ataupun multiple. Jadi kita ingin mengumpulkan variabelnya ini pada satu waktu ataupun beberapa waktu. Itu akan menentukan desain penelitian yang akan kita ambil. Oke. Nah, di sini untuk bidang kesehatan ada 2 desain penelitian yang kita gunakan, yaitu penelitian kuantitatif yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan juga penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif ini, dia menggunakan pendekatan statistik atau angka. Jadi kalau penelitian kuantitatif, jelas hasilnya itu berupa angka. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, dia tanpa pendekatan statistik. Jadi tidak ada hasil angka di penelitian kualitatif. Kita masuk, ini adalah secara ringkas untuk penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif, di sini ada observasional dan juga eksperimen. Untuk observasional ada 2 jenis yang kita kenal, yaitu penelitian deskriptif dan juga analitik. Sedangkan kalau eksperimen ini hanya 1, hanya penelitian eksperimen saja. Oke. Untuk yang analitik ini kita bagi 2, ada cross-sectional study dan juga longitudinal study. Oke, di mana longitudinal dibagi lagi menjadi case control study dan juga cohort study. Kita bahas untuk penelitian observasional. Di sini untuk penelitian observasional ada 2 yang kita kenal tadi, ada penelitian deskriptif dan juga penelitian analitik. Desain penelitian ini tidak melakukan intervensi ataupun perlakuan terhadap variabel penelitian. Jadi di sini untuk penelitian observasional kita tidak melakukan perlakuan apapun. Kita hanya mengukur variabelnya saja. Oke. Ini adalah untuk penelitian observasional yang deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan masalah-masalah kesehatan yang terjadi. Dan hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian deskriptif ini berupa distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi di sini contohnya tadi yang punya Mbak Denisa mengambil dari faktor petugasnya, karakteristik. Karakteristik di sini contohnya misalkan kita ambil dari faktor jenis kelamin. Dari 10 petugas misalkan, ada berapa yang berjenis kelamin laki-laki dan ada berapa yang berjenis kelamin perempuan. Misalkan yang laki-laki 3 dan yang perempuan ada 7.
Berarti yang laki-laki itu sebanyak 30% dan yang perempuan adalah 70%. Itu adalah analisis deskriptif. Jadi hanya menggambarkan dan hasilnya berupa distribusi frekuensi. Nah, ini adalah yang biasa kita gunakan untuk analisis deskriptif, yaitu tinjauan keakuratan kode diagnosa kasus TB paru, misalkan di Rumah Sakit Karyadi, Kota Semarang tahun 2025. Lalu ada gambaran beban kerja petugas rekam medis di Rumah Sakit Rumani tahun 2024. Contohnya seperti itu. Lalu berikutnya di sini untuk penelitian observational analitik, yaitu digunakan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Dan biasanya jenis untuk penelitian observational analitik ini ada studi potong lintang atau cross-sectional, yaitu studi kasus kontrol dan juga studi cohort. Kalau untuk studi cross-sectional itu dilakukan satu waktu. Jadi misalkan saya ingin mengetahui nih hubungan antara usia petugas dengan pengetahuan petugas terkait dengan rekam medis elektronik. Maka otomatis ketika saya ingin mengetahui pengetahuan petugas saya ngambil di hari ini, maka saya mengukur usia petugasnya di hari ini juga. Saya tidak menanyakan usia petugas tahun sebelumnya ataupun pengetahuan petugas tahun sebelumnya. Ya, itu yang disebut dengan cross-sectional, yaitu satu waktu. Lalu kalau misalkan untuk studi kasus kontrol atau case control, jadi kita memiliki kasusnya terlebih dahulu. Contohnya kita ingin mengambil terkait TB paru, maka kita mengambil satu kelompok yang memang dia memiliki kasus TB paru dan satu kelompok yang tidak memiliki kasus TB paru. Oke. Lalu berikutnya studi cohort. Studi cohort ini dilakukan dengan waktu yang cukup panjang. Jadi kita ingin melihat perjalanan penyakit TB paru setelah 5 tahun pengobatan itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan studi cohort. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kita saya evaluasi. Ada yang bisa menyebutkan apa sih perbedaannya tadi penelitian observasional yang deskriptif dan analitik? Oke, ya. Gimana Mas Zaki? Apa bedanya deskriptif dan analitik pada penelitian observasional? Untuk penelitian deskriptif tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi. Untuk penelitian analitik tujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Oke. Dan penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat dengan melakukan manipulasi variabel. Betul sekali. Jadi tadi fokusnya yang perlu kalian ingat untuk penelitian deskriptif hanya menggambarkan berupa distribusi frekuensi, analitik ingin mencari hubungan antar variabel, variabel independen dan juga variabel dependen, dan eksperimen kita melakukan uji coba. Ya, nanti untuk tugas selanjutnya dari yang kemarin kalian buat proposalnya, silahkan kalian lanjut untuk membuat metode penelitiannya. Kalian susun terlebih dahulu untuk desain penelitiannya. Oke. Waktu penugasan 1 minggu, saya harapkan 1 minggu sudah selesai dan nanti kalian bisa mengupload lagi proposal kalian di Kulino. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas ataupun materi pada pagi hari ini? Sudah cukup? Oke. Kalau misalnya sudah cukup, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa nanti mengisi absensi di Kulino. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.